Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitri Firdayanti dengan NIM 670118469 dari Prodi D3 Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Berbasiswa Pengolahan Nilai di SMA Negeri 1 Dayakolot. Pertama-tama, dosen pembimbing satu saya, Ibu Helis Hernawati, ST, MKom dengan NIP 1475035. Dosen pembimbing dua saya, Bapak Wawa Wikusna, ST, MKom dengan NIP 147404031. Saya mengambil judul proyek akhir ini karena pengolahan nilai di SMA Negeri 1 Dayakolot masih dilakukan secara manual. Lalu, proses rekap nilai dan pembuatan rapot yang dirasa masih cukup lama. Yang ketiga, staf kurikulum di SMA Negeri 1 Dayakolot kesulitan dalam monitoring pengelolaan nilai. Masalah yang diangkat dalam pengembangan aplikasi ini, yang pertama, bagaimana cara memfasilitasi guru mata pelajaran dalam mengelola nilai. Lalu yang kedua, bagaimana cara memfasilitasi wali kelas dalam mengelola nilai untuk menghasilkan rapot. Yang ketiga, bagaimana cara memfasilitasi bagian kurikulum dalam monitoring pengelolaan nilai. Tujuan yang diangkat dalam pengembangan aplikasi ini adalah untuk membangun aplikasi yang mampu memfasilitasi guru mata pelajaran dalam mengelola data nilai siswa. Yang kedua, membangun aplikasi yang mampu memfasilitasi wali kelas dalam menghasilkan rapot. Yang ketiga, membangun aplikasi yang mampu memfasilitasi bagian kurikulum untuk memantau atau monitoring pengelolaan nilai. Batasan masalah yang dipakai dalam pengembangan aplikasi ini adalah yang pertama, pengelolaan nilai berdasarkan kurikulum 2013. Yang kedua, hasil akhir pengelolaan nilai ini hanya untuk kepentingan rapot saja. Yang ketiga, input data nilai hanya dapat dilakukan oleh guru SMAN Negeri 1 Dayakolot. Yang keempat, dalam sistem ini tidak menangani permasalahan mengenai kurangnya nilai siswa dari nilai KKM. Maka dari itu, jika ada nilai siswa yang masih di bawah KKM, wali kelas akan mengurusnya secara personal dengan siswa wali dan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Lalu, yang kelima, nilai yang sudah disubmit tidak dapat diubah, kecuali guru mata pelajaran meminta izin kepada admin untuk membukakan kembali hak akses input nilainya. Yang keenam, yang terakhir, sistem tidak menangani jadwal perbaikan nilai di bawah KKM. Proses bisnis sekarang. Proses bisnis yang pertama yaitu proses bisnis monitoring data nilai siswa. Di sini bagian kurikulum jika akan monitoring nilai harus membuka aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu, memeriksa data nilai siswa, memeriksa data nilai yang masih di bawah KKM, lalu memberikan data nilai tersebut kepada wali kelas, dan wali kelas akan menerima data nilai siswa yang masih di bawah KKM tersebut. Yang kedua, proses bisnis input data nilai siswa. Di sini, guru mata pelajaran jika ada penambahan data nilai baru, guru mata pelajaran harus membuka Microsoft Excel terlebih dahulu, lalu memilih kelas, setelah itu memasukkan data nilai siswa-siswinya. Setelah itu, guru mata pelajaran menutup aplikasi Microsoft Excel dan data nilai telah tersimpan pada Microsoft Excel. Lalu, yang ketiga, proses bisnis penyajian laporan nilai akhir siswa atau rapot. Di sini, guru mata pelajaran, jika ada data rekap nilai baru, akan mengirimkan rekap nilainya kepada siswa, kepada wali kelas siswa. Setelah itu, wali kelas akan menerima rekap nilai siswa tersebut. Setelah itu, wali kelas menginputkan nilai siswa tersebut pada rapot, dan rapot siswa telah dibuat. Proses bisnis susulan. Di sini proses bisnis susulan data nilai siswa bagian kurikulum menjadi admin. Di sini admin jika ingin memonitoring data nilai siswa, admin harus login terlebih dahulu ke dalam aplikasi. Setelah itu, admin dapat lihat data nilai siswa dan mengatur batas input nilai. Di sini, jika admin sudah atur batas input nilai, admin juga dapat mengatur hak akses input nilai guru mata pelajaran. Di sini, jika sudah selesai, admin dapat logout dari aplikasi dan proses bisnis selesai, admin pun telah memonitor data nilai siswa. Lalu proses bisnis input data nilai siswa yang kedua yaitu guru mata pelajaran jika ada data nilai baru, guru mata pelajaran harus login terlebih dahulu ke dalam aplikasi, setelah itu input atau import data nilai siswa seluruh secara lengkap, setelah itu submit nilai,
Setelah itu melakukan cetak berita acara sebagai bukti bahwa guru tersebut sudah selesai menginputkan data nilai siswanya. Setelah itu, guru mata pelajaran dapat logout dari aplikasi, dan data nilai baru telah tersimpan ke dalam database. Lalu proses bisnis yang selanjutnya ada proses bisnis penyajian laporan akhir nilai siswa atau rapot. Di sini wali kelas jika akan mencetakkan rapot siswa, wali kelas harus login terlebih dahulu ke dalam aplikasi. Setelah itu mengisi data kelengkapan rapot siswanya. Setelah itu wali kelas dapat mencetak raport siswa. Setelah itu wali kelas dapat logout dari aplikasi dan rapot telah selesai dibuat. Di sini ada rancangan berbasis data IRD untuk pengembangan aplikasi ini. Di sini ada beberapa entitas. Untuk pengembangan sebelumnya, untuk pengembangan modul nilai ini, entitasnya yang berwarna ungu. Sedangkan yang berwarna hitam itu milik teman sekelompok saya yang mengerjakan modul kehadiran. Di sini untuk modul nilai ada tabel jam pelajaran, tabel tahun ajaran, tabel menu, tabel batas input nilai, tabel akses input, tabel ruangan, tabel kelas, tabel jurusan, tabel detail kurikulum, tabel mata pelajaran, tabel predikat, tabel nilai, tabel eskul, tabel nilai sikap, tabel rapor, dan tabel prestasi. Rancangan aplikasi. Rancangan aplikasi terdiri dari rancangan use case diagram. Di sini ada 3 aktor. Yang pertama guru mata pelajaran, yang kedua wali kelas, yang ketiga admin. Di sini guru mata pelajaran memiliki use case lihat data kelas, input nilai siswa, cetak berita acara. Setelah itu ada wali kelas memiliki use case lihat data nilai siswa, cetak rapot siswa, lihat nilai di bawah KKM. Dan admin memiliki use case kelola data menu, kelola data jurusan, kelola data ruangan, kelola data tahun ajaran, kelola data jam pelajaran, kelola data mata pelajaran, kelola data kelas, kelola data kurikulum, batas input nilai, kelola data rekap nilai, dan kelola data cetak rapot siswa. Di sini semua use case include terhadap login karena untuk mengakses use case tersebut, aktor-aktor harus login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam aplikasi. Lalu di sini ada kelas diagram yang terdiri dari C-login atau controller login. Lalu di sini ada M-user atau model user. Setelah itu ada C-user atau controller user. Di sini ada M-admin juga, yaitu model admin. Lalu ada C-admin, yaitu controller admin. Setelah itu ada pengujian aplikasi menggunakan metode black box testing. Di sini terdiri dari 17 pengujian. Dan untuk semua pengujian ini mempunyai hasil pengujian fungsionalitasnya valid. Lalu ada pengujian aplikasi menggunakan metode user acceptance test. Di sini untuk hasil pengujian survei kepuasan pengguna ada 3 poin hasilnya. Yang pertama diterima 95%, lalu yang kedua, poin kedua diterima dengan catatan 5%, lalu poin ketiga ditolak 0%. Dengan berdasarkan poin 1 dan 2, maka dinyatakan hasil dari survei kepuasan pengguna itu ada 100% diterima dan dinyatakan layak. Kemudian ada kesimpulan dari pengembangan aplikasi ini, yaitu aplikasi mampu memfasilitasi guru mata pelajaran dalam hal mengelola nilai, lalu aplikasi mampu memfasilitasi wali kelas dalam menghasilkan rapot, lalu aplikasi mampu memfasilitasi bagian kurikulum dalam monitoring pengelolaan nilai. Yaitu setelah itu ada saran yang diusulkan untuk perbaikan atau pengembangan aplikasi di masa yang akan datang. Yang pertama, mengembangkan aplikasi untuk platform mobile atau berbasis Android. Yang kedua, menambahkan keterangan tanggal batas input nilai pada menu input nilai. Yang ketiga, menambahkan fitur cetak nilai di bawah KKM pada halaman akun wali kelas. Sekian pemaparan dari proyek akhir saya. Akan mendemokan aplikasi dan fitur aplikasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir saya, yaitu aplikasi berbasis web pengolahan nilai di SMAN 1 Dayakolot. Aplikasi ini memiliki 3 aktor, yaitu bagian kurikulum, wali kelas, serta guru mata pelajaran. Sekarang saya akan menjelaskan halaman admin atau bagian kurikulum terlebih dahulu. Di sini masuk sebagai admin.
Pada bagian modul penilaian di bagian admin mencakup master data yang berisi menu, jurusan, ruangan, tahun ajaran, jam pelajaran, mata pelajaran, kelas, kurikulum, dan batas input nilai. Di luar master data terdapat rekap nilai siswa serta kelola cetak rapor siswa. Di dalam master data di halaman menu terdapat data nama menu, URL submenu. Di sini terdapat kolom untuk tambah menu, aksi, edit, dan hapus. Lalu di sini di halaman jurusan terdapat data kode jurusan, nama jurusan, serta ada kelola untuk tambah jurusan, aksi edit, hapus, serta detail jurusan yang berisi mata pelajaran yang ada pada jurusan tersebut. Di sini terdapat data kode mata pelajaran, nama mata pelajaran, KKM, kelompok mata pelajaran tersebut, serta kurikulum yang dipakai. Lalu di halaman ruangan terdapat data kode ruangan, nama ruangan, tahun ajaran, dan status. Di sini terdapat kolom untuk tambah ruangan, aksi edit, dan hapus. Lalu di halaman tahun ajaran terdapat data tahun ajaran, semester, dan statusnya. Lalu di sini terdapat kolom untuk tambah tahun ajaran, aksi edit, hapus. Lalu ada jam pelajaran, di sini terdapat data jam mulai dan jam selesai. Di sini ada kolom untuk tambah jam pelajaran, lalu ada aksi edit, hapus. Lalu di mata pelajaran terdapat kode data mata pelajaran, nama mata pelajaran, KKM-nya, serta kelompok mata pelajaran yang dimiliki oleh mata pelajaran tersebut. Lalu di sini ada kolom untuk tambah mata pelajaran, lalu ada import. Import data mata pelajaran ini berfungsi untuk memasukkan data melalui file Excel. Lalu di sini di dalam aksi ada edit, hapus, serta ada detail. Detail ini berisi indeks dari mata pelajaran tersebut. Di sini terdapat indeks minimal nilainya, maksimal nilainya, serta deskripsi dari masing-masing indeks. Di sini juga terdapat kolom untuk tambah indeks, aksi edit, dan hapus. Lalu di sini di halaman kelas terdapat data jurusan, nama ruangan, nama kelas, wali kelas, serta tahun ajaran. Di sini terdapat kolom untuk tambah kelas, aksinya edit, dan hapus. Lalu di halaman kurikulum terdapat data nama kurikulum serta statusnya. Di sini terdapat kelola tambah kurikulum. Lalu di sini ada aksi edit, hapus, serta ada detail. Di dalam detail terdapat jurusan dan mata pelajaran yang ada pada kurikulum tersebut. Di sini terdapat kelola untuk tambah detail kurikulum. Lalu di sini ada aksi edit dan hapus. Lalu di sini di batas input nilai terdapat data tahun ajaran, tanggal batas input, serta status. Ini tuh berfungsi untuk mengatur masa tenggang input nilai yang akan dilakukan oleh guru-guru. Di sini ada kelola untuk tambah batas input nilai. Lalu di sini ada aksi edit, hapus, serta ada detail. Ini tuh berisi akses input nilai. Akses input nilai ini merupakan pengaturan untuk mengatur hak akses input nilai yang dimiliki oleh guru-guru. Di sini ada keterangan NIP, nama gurunya, bidang ilmu, serta status inputnya. Status input ini ada tutup dan buka. Ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada rekap nilai siswa. Di sini akan diarahkan kepada halaman yang berisi data jurusan, nama ruangan, nama kelas, wali kelas, serta tahun ajaran. Di sini terdapat aksi untuk lihat data mata pelajaran yang diikuti oleh kelas tersebut. Di sini ada data mata pelajarannya, KKM, hari, dan jadwalnya. Di sini di header-nya juga terdapat keterangan nama kelas apa, wali kelas apa, tahun ajaran apa, serta semester berapa. Di sini bisa klik aksi lagi, lihat data siswa yang ada pada kelas tersebut. Di dalam kelas ini terdapat nama siswanya siapa saja dan disertakan dengan data NIS-nya juga. Lalu di sini juga ada aksi lagi untuk lihat nilainya. Di sini ada rekap nilai siswa tersebut, terdapat keterangan kode mata pelajaran dan mata pelajaran apa, serta di sini ada 2 nilai pengetahuan, nilai keterampilan yang masing-masing mempunyai nilai tugas, nilai ulangan harian, nilai UTS, dan nilai UAS. Di sini terdapat nilai rata-rata yang diambil dari 4 nilai ini lalu dibagi ratakan. Lalu hasilnya nanti akan muncul juga indeks yang didapat dari nilai rata-rata ini. Lalu di halaman kelola cetak rapor siswa,
Di halaman ini terdapat data NIS, nama siswa, status siswanya, serta keterangan kelengkapan data rapor siswa tersebut. Di sini, admin dapat mencetak rapor yang sudah lengkap datanya. Jika rapor belum lengkap datanya, admin tidak bisa mencetak rapor. Di sini, cetak rapor ini berfungsi untuk admin membantu wali kelas jika wali kelas memiliki kendala dalam mencetakkan rapor siswanya. Lalu untuk halaman admin sudah selesai. Lalu masuk ke halaman guru. Di halaman guru mata pelajaran. Sekarang masuk. Lalu di halaman guru mata pelajaran, modul penilaian itu mencangkup master data yang berisi kelas. Di sini akan ditampilkan data nama kelasnya, ruangan apa, wali kelasnya siapa, dan jumlah siswa dari kelas tersebut. Di sini juga ada keterangan untuk nama pengajarnya itu siapa, tahun akademik apa, kurikulum apa, dan semester berapa. Lalu di sini klik aksi untuk melihat data siswa yang ada pada kelas tersebut. Di sini terdapat nama siswa, NIS siswanya, kelasnya, lalu wali kelas, serta status dari siswa tersebut. Lalu di sini di input nilai di halaman pertama akan diarahkan dengan halaman yang menampilkan nama kelas, ruangan, wali kelas. Di sini header-nya juga sama. Ada nama pengajar, tahun akademik, kurikulum, dan semester. Lalu klik aksi lihat untuk melihat detail dari mata pelajarannya. Di sini ada nama mata pelajaran dan KKM, serta aksi lihat data siswa. Di sini menampilkan nama siswa dan NIS-nya, serta di sini ada dua cara untuk input nilai. Di sini ada cara pertama yaitu input nilai siswa secara manual atau satu per satu. Di sini contoh nilai yang sudah terisi semua. Jika belum terisi, kotak ini kosong dan guru dapat mengetikkan nilainya di sini. Jika sudah selesai semua dimasukkan nilainya, guru dapat klik simpan dan nanti nilai akan otomatis masuk ke dalam database. Ini adalah nilai akhir. Jadi nilai tugas yang diinputkan ini adalah nilai rata-rata dari rata-rata nilai tugas, lalu nilai ulangan harian juga nilai dari rata-rata nilai. Lalu cara kedua itu ada import data nilai, sama seperti import data MOPAL. Ini berfungsi memasukkan data melalui file Excel. Lalu di sini, jika sudah menginputkan semua nilai, guru dapat mensubmit nilai. Jika sudah submit nilai, guru tidak dapat mengubah atau mengedit nilai siswa tersebut. Untuk mengubah atau mengedit, guru mata pelajaran harus meminta akses kepada admin. Nanti admin yang akan membukakan hak akses input nilainya. Jika sudah submit, guru tersebut dapat mencetak berita acara. Berita acara ini berfungsi sebagai bukti bahwa guru tersebut sudah selesai menginputkan nilai dan ada pernyataan menyatakan bahwa proses input nilai online untuk mata pelajaran tersebut telah berhasil dilakukan. Di sini terdapat keterangan data yang ditujukan kepada bagian apa, dari guru siapa, guru mata pelajaran apa, untuk kelas berapa. Di sini di bawahnya juga ada keterangan jumlah indeks pengetahuan dan keterampilan yang didapat. Di sini misalkan A itu yang mendapatkan indeks A itu 0 orang, B itu 10 orang, C itu berapa orang, D berapa, dan E berapa. Di bagian footer di bawah juga terdapat keterangan berita acara tersebut dicetak oleh guru Desi Fitria. Lalu untuk halaman guru mata pelajaran sudah selesai. Sekarang masuk ke halaman wali kelas. Di halaman wali kelas, modul penilaian ada di master data, nilai ini itu rekap nilai dari siswa wali.
siswa wali tersebut. Di sini ada NIS, data NIS, nama siswa, serta statusnya, status siswa tersebut, aktif atau tidak. Lalu di sini ada aksi lihat mata pelajaran yang diikuti oleh siswa tersebut. Di sini ada keterangan data kode mata pelajarannya, nama mata pelajaran, serta nama siswa. Di sini ada aksi untuk lihat nilai. Di sini ada kode mata pelajaran, nama mata pelajaran, serta nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Di sini sama seperti rekap nilai yang ada di admin, ada nilainya apa saja, serta nilai rata-ratanya, serta indeks yang didapat. Lalu ada nilai di bawah KKM. Ini adalah menu yang berfungsi untuk wali kelas dalam mengecek apakah siswa walinya masih ada yang memiliki nilai di bawah KKM. Di sini terdapat data NIS, nama siswa, kode mata pelajarannya, nama pengajar atau nama guru mata pelajaran, lalu di sini ada KKM-nya, serta nilai pengetahuan, nilai keterampilan. Di sini contoh ada Farhan itu nilai pengetahuan dan nilai keterampilannya masih di bawah KKM. Lalu ada raport. Di sini wali kelas dapat mencetakkan rapor siswanya. Di sini ada aksi untuk mencetakkan rapor dan wali kelas ini hanya dapat mencetak rapor yang sudah lengkap datanya. Di sini ada keterangan kelengkapan data itu sudah lengkap atau belum lengkap. Jika belum lengkap, wali kelas harus mengisinya terlebih dahulu. Data kelengkapan rapor siswa itu terdiri dari nilai sikap, catatan wali kelas, tanggapan orang tua ini diisi oleh orang tua jika sudah di-print. Lalu ini tuh keterangan naik kelas atau tinggal kelasnya siswa tersebut, lalu ada ekstrakurikuler dan prestasi. Jika sudah diisi semua, wali kelas dapat mengklik simpan, lalu nanti data tersimpan di database, lalu jika sudah melengkapi semua data, wali kelas tersebut dapat langsung mencetakkan rapor. Tombol cetak rapor ini muncul otomatis jika isi datanya sudah lengkap. Isi data rapor sudah lengkap. Ini contoh untuk rapornya. Dan ini tampilan untuk rapor siswa. Di sini di halaman header tiap siswa itu ada keterangan nama sekolahnya, alamat sekolah, lalu ada nama peserta didiknya, nomor induk NISN, kelasnya, semester apa, serta tahun pelajaran apa. Lalu di sini ada di halaman pertama ada data nilai sikap spiritual dan sosial, di bawahnya ada paraf untuk wali kelas. Lalu di sini ada di bagian footer itu ada keterangan rapor serta nama dari siswa tersebut. Lalu di sini ada keterangan dicetak dari rapor SMA pada tahun 2021. Lalu di halaman berikutnya ada data nilai pengetahuan. Di sini ada keterangan KKM-nya 70, serta di sini ada keterangan nilai yang berisi mata pelajaran, nilai predikat, dan deskripsi. Di sini deskripsi ini merupakan deskripsi dari predikat yang didapat, lalu di sini tiap mata pelajaran ada pengelompokan, ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok A umum, yang kedua kelompok B umum, yang ketiga ada kelompok C, peminatan. Lalu di halaman berikutnya masih dengan data pengetahuan dan di bawahnya ada paraf untuk wali kelas. Lalu di halaman berikutnya ada nilai keterampilan, isinya sama seperti data yang ada di nilai pengetahuan. Lalu di bawahnya ada tabel interval predikat berdasarkan KKM. Di sini ada keterangan KKM-nya itu 70 dengan predikatnya apa saja serta keterangan nilai dari predikatnya. Di bawahnya terdapat paraf untuk wali kelas. Lalu di halaman berikutnya terdapat data ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa tersebut, lalu ada prestasi jika ada, lalu ketidakhadiran ini diambil datanya dari modul absen atau modul kehadiran. Lalu di sini ada catatan wali kelasnya,
tanggapan orang tua yang nanti diisi oleh orang tua jika ada tanggapan orang tua. Lalu di sini ada keterangan kenaikan kelas untuk siswa tersebut. Lalu di halaman berikutnya ada paraf untuk orang tua atau wali siswa, lalu ada wali kelas, paraf untuk wali kelas, serta paraf untuk kepala sekolah. Dan nanti wali kelas dapat langsung mencetaknya di sini. Untuk modul nilai sudah selesai. Demikian penjelasan mengenai aplikasi berbasis web pengolahan nilai di SMA 1 Dayakolot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.